Bayangin pagi-pagi kamu bangun tidur langsung buka aplikasi pinjol karena udah gelisah takut ditagih lagi. Tapi anehnya di situ tertulis tagihan 0 rupiah. Kamu langsung gemeter. Kok bisa? Jangan-jangan ini jebakan. Gini bro, kejadian ini emang beneran terjadi ke salah satu member grup WA Kang Galbay. Dia ngaku udah nggak bayar pinjol selama 7 bulan dan selama itu juga DC-nya hilang. Nggak ada neror, nggak ada nge-WA ataupun nggak ada nge-SMS. Tapi pas dia cek, ternyata nama pinjol tersebut sudah dicabut izinnya oleh pihak OJK. Dan yang lebih parahnya, nasabah kayak dia itu namanya belum sempat dimasukkan ke slik OJK. Hasilnya, tagihannya dianggap putus secara hukum, nggak bisa ditagih lagi. Nah, ini yang lebih penting, kapan sih tagihan pinjol bisa dianggap lunas? Jadi ini dia 3 kondisi pentingnya yang dimana utang kita dilunaskan atau dianggap lunas secara hukum nggak bisa ditagih lagi. Yang pertama yaitu aplikasi pinjol kamu dicabut izinnya oleh pihak OJK dan pihak pinjol tidak sempat menyerahkan data kamu ke slik OJK. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini, contoh misalnya kamu Galbay ini di satu aplikasi. Nah, kamu Galbay ini udah beberapa bulan ya. Nah, dalam beberapa bulan berikutnya, aplikasi tersebut dicabut izinnya oleh pihak OJK. Nah, kalau seperti itu, maka utang kamu tetap ada ya, karena nama kamu masuk slik OJK. Nah, yang dianggap lunas secara hukum itu seperti ini. Misalnya kamu punya pinjaman, contoh di pinjol Cash, kamu punya pinjaman, dan Galbay baru beberapa hari, tiba-tiba Cash ini dicabut izinnya oleh pihak OJK. Nah, kalau seperti itu berarti utang kamu dianggap lunas atau dilunaskan secara hukum. Nah, itu untuk kondisi yang pertama, di mana utang kamu dianggap lunas secara hukum. Untuk kondisi yang kedua, yaitu perusahaan pinjolnya bangkrut dan pihak pinjol tidak sempat melaporkan nama kamu ke slik OJK. Kenapa tidak sempat melaporkan nama kita ke slik OJK? Karena kalau nama kita sempat dilaporkan ke slik OJK ya, berarti kita itu namanya sudah masuk slik OJK, berarti tidak lunas ataupun tidak dianggap lunas. Tapi kalau seperti ini, misalnya kamu belum Galbay nih, kamu punya pinjaman, contoh saja di pinjol rupiah cepat, kamu baru Galbay 3 hari atau kamu punya pinjaman saja, tiba-tiba pinjol tersebut bangkrut ya. Nah, maka utang kamu dianggap lunas secara hukum. Kenapa? Karena pinjol tersebut tidak beroperasi lagi ya, mereka tidak bekerja lagi dan nama kamu belum dilaporkan ke slik OJK. Tapi kalau kamu misalnya sudah Galbay beberapa bulan ya, entah itu 4 bulan atau 3 bulan, nah kalau seperti itu kan otomatis nama kamu sudah dilaporkan ke slik OJK. Jadi utang kamu tidak dianggap lunas secara hukum, itu tidak lunas. Yang lunas seperti yang saya bilang tadi, itu untuk kondisi yang kedua. Dan untuk kondisi yang terakhir atau kondisi yang ketiga, yaitu pihak pinjol atau DC pinjol melanggar aturan-aturan OJK. Contoh yaitu melakukan sebar data. Jika DC pinjol legal atau pinjol nih yang kamu Galbay ya, contoh saja misalnya kamu Galbay di pinjol Cash ataupun Shopee ya, tapi tiba-tiba misalnya DC mereka ini melakukan sebar data, seperti misalnya foto-foto kamu sedang pegang KTP atau foto kamu di galeri itu disebarkan oleh mereka ya, entah ke kontak-kontak kamu atau ke sosial media. Nah, kalau seperti itu utang kamu dianggap lunas secara hukum. Bahkan sebar data juga itu ada pasalnya. Emang sih jarang ya pinjol legal melakukan sebar data, kecuali pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal emang sudah jelas pasti melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu mereka tidak punya tekanan. Tapi kalau pinjol legal itu emang jarang, tapi biasanya emang suka ada. Nah, kalau pinjol legal yang kamu Galbay melakukan hal tersebut ya, itu utang kamu dianggap lunas secara hukum. Jadi kalau kamu punya utang pinjol, jangan panik dulu. Kamu cek dulu pinjolnya di website slik OJK. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kalau pinjolnya udah dicabut izinnya atau sudah bangkrut ya, berarti kamu sudah berada di zona nyaman. Tapi ingat, ini bukan pembenaran buat tidak bayar pinjol. Ini edukasi supaya kamu ngerti. Kalau sistemnya bobrok, maka bukan kamu doang yang salah. Tapi emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar kan?
Tapi kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, yang bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Ya mudah-mudahan buat kamu yang ekonominya sedang turun drastis atau kamu di PHK dari pekerjaan ya, mudah-mudahan ekonomi kamu stabil kembali dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Jadi bagaimana menurut kamu 3 kondisi penting ini? Apakah sudah jelas atau kurang jelas? Jika kurang jelas, kamu bisa tanyakan di kolom komentar video ini. Oke, saya Tangga. Dan kamu juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kau bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.